Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera. Semoga kita semua tetap merasakan kehadiran kasih Tuhan. Kita semua menyadari bahwa segala sesuatu dalam ruang waktu kehidupan kita ini berjalan sangat cepat. Dinamika perubahan yang luar biasa kita hadapi, di dalamnya ada tantangan dan pergumulan yang juga sangat luar biasa. Pandemi semakin menyadarkan kita bagaimana kerapuhan dan ketidakberdayaan manusia dalam kehidupan ini. Betapa sesungguhnya hidup yang kita jalani ini sebenarnya sangat bergantung pada pengasihan Tuhan, siapapun kita. Di tengah hidup yang demikian ini, tentu kita semua ingin agar hidup yang kita jalani ini tidak berjalan sia-sia. Chairil Anwar, seorang pujangga besar Indonesia misalnya, dalam salah satu sajaknya mengatakan, sekali berarti sesudah itu mati. Sebuah refleksi bagaimana hidup yang terbatas ini setidaknya bisa dijadikan berarti. Tidak sedikit orang berpikir bahwa menjadikan hidup ini berarti, punya makna, bernilai, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Menjadi orang-orang yang berhasil, sukses, di tengah persaingan di dunia ini, seringkali menjadi perlombaan kesuksesan dalam arti kuantitas. Jabatan yang semakin tinggi, jumlah kekayaan yang semakin banyak, dan lain sebagainya. Padahal tanpa kualitas, sesungguhnya standar keberhasilan yang seperti itu menempatkan kita sedang dalam keadaan menipu diri sendiri. Apalah artinya semua keberhasilan itu ketika tidak berdampak, tidak bernilai sesuai dengan peran yang dilakukan, tidak bermanfaat bagi banyak orang. Semua kesuksesan itu tidak ada artinya. Setiap orang punya peran, bukan soal besar atau kecil peran itu. Bukan juga setelah meraih posisi, jabatan, kekayaan tertentu, seseorang bisa menjadikan hidupnya bernilai. Tuhan yang Maha Kuasa dan Adil itu memberi kesempatan setiap orang dalam keberadaannya masing-masing untuk menjadikan hidupnya punya arti di tengah-tengah kehidupan ini. Kita melihat peran anak-anak misalnya dalam Kisah 5 roti dan 2 ikan. Kita melihat Daud yang masih muda tetapi mengalahkan Goliat. Kita melihat peran para perempuan seperti Esther dan lainnya. Bagaimana semuanya itu diberi kesempatan. Lalu bagaimana orang tua? Ada banyak contoh. Salah satunya Musa yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Pada saat usianya sudah 80 tahun. Ia menjalani peran itu setelah ia merenungkan hubungannya dengan Tuhan. Dan itu terlihat dalam doanya di Mazmur 90. Musa meminta kepada Tuhan, di ayat 12 ia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, Musa melihat keberadaan manusia pada satu sisi itu sama dengan ciptaan Allah yang lain. Sama seperti rumput yang tumbuh lalu dalam satu hari menjadi layu. Namun Musa memahami bahwa manusia memiliki peran khusus dalam rencana Allah bagi kehidupan ini. Karena itu, Musa meminta kepada Allah agar dia dimampukan menghitung hari-hari sehingga dapat memperoleh hati yang bijaksana. Musa berproses dalam menjalani hidupnya. 40 tahun pertama dia hidup sebagai pangeran, bahkan menjadi pemimpin di Mesir. Lalu tahap 2, 40 tahun ia jalani di padang belantara sebagai pelarian. Dalam memasuki tahap selanjutnya, ia menaikkan doa ini. Ia tidak ingin perjalanan hidup yang sudah dijalani selama 80 tahun itu berjalan lewat begitu saja. Setelah melalui tahapan-tahapan hidupnya, di waktu yang sudah berjalan, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang harus dihadapi oleh dirinya dan bangsanya, sekarang saatnya Musa mau bangkit menjadikan perjalanannya ke depan menjadi lebih bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan.
Bersandar pada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah kemampuan untuk menghitung hari-hari sehingga beroleh hati yang bijaksana dalam menghadapi semua kondisi hidup yang ada ini. Dalam susah, senang, berhasil atau gagal, sehat maupun sakit. Dalam semua kondisi, menghitung hari-hari itu hanya bisa dilakukan dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Sebuah spiritualitas yang menjadi dasar untuk kita memahami diri kita, mengenali kehadiran Sang Pencipta, mengenali rencana-rencana dan kehendak-Nya, dan menjalani peran yang Tuhan kehendaki dalam tiap kesempatan yang diberikannya. Dalam hidup yang demikian itulah hidup yang bersandar kepada Tuhan yang berkuasa, kita jalani dengan sukacita dan syukur. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.